bi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayah beliau kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam Bapak Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, yang terhormat Bapak Ketua BPN Nagari yang kami hormati Bapak Camat Lemang Jaya, yang kami hormati Bapak Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, Bapak Ketua BPN Koto Gadang Koto Anau, seterusnya angku-angku ini mama nanggadang bahasa Batua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Acara selanjutnya yaitu pembinaan Lembaga Adat Nagari Koto Gadang Koto Anau tahun 2025 oleh Bapak Camat Lembang Jaya. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, karena kami juga diminta untuk membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sembari mengharapkan ridho dari Allah. Acara peningkatan kapasitas Lembaga Adat di Nagari Koto Gadang Koto Anau hari ini, hari Selasa tanggal 23 September 2025 di Convention Hall Bukit Lampu Padang secara resmi kami buka. Ini kami diberikan penyampaian terkait peranan Nini Mama dan kerapatan adat Nagari dalam pemerintahan Nagari. Jadi izin kami menyampaikan pertama arti dari Nini Mama dan Kak ini sendiri. Sebenarnya kami nggak perlu menyampaikan kepada kuat ini. Jadi materi kami ini tetap kami sampaikan. Izin kami sekali lagi pada tua, bukan kami menggurui, tapi memang kami beri amanah untuk menyampaikannya. Kalau ada salah kami dalam penyampaian kami mohon nanti diingat. Baik, di sini Nini Mama dan Kan dalam sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau peran adat sangatlah penting. Nini Mama dan kerapatan adat Nagari atau Kan merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya, norma sosial dan tatanan kehidupan masyarakat. Mereka bukan hanya tokoh adat, tetapi juga mitra strategis dalam pemerintahan Nagari. Jadi hari ini Nini Mama tidak hanya mengurusi masalah adat saja. Hari ini Nini Mama juga terlibat dalam proses pembangunan di Nagari. Hari ini permasalahan kita di Kecamatan Lembang Jaya ini kompleks, Pak. Baik itu masalah penyakit masyarakat, masalah wilayah, PK ini baik itu anak-anak kita yang terlibat perkelahian, narkoba, sampai kepada asusila. Ya, kami di Lembang Jaya alhamdulillah hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun, dalam 4 tahun ini banyak permasalahan kita di penyakit masyarakat. Lomba pidato adat, ya, lomba pidato adat antar suku jadi, antar jorong jadi. Yang penting ada ketika lah digiatkan kegiatan kebudayaan memancing lah. Kini yang pidato adat itu lah ya. Saya menyenyum itu lah bomba di sana situ, lah bomba, saya menyebut lah bomba lah. Ada generasi wah, ketika lah hilang mereka sial. Kita takut juga malah pada di mana ada sungguh penampung di mana dan bila kita beribu di kemudian itu di baik kamar sungguh hati mau nyambah tapi banyak satu banyak ada buat sehingga barang beberapa hari bermandi bawa bersama sehingga salam sampah lalu kita kembali salam tetap dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu sesosok berani sepandan seperhubungan kutu nanam itu tidak bisa dipisahkan. Sarananya bu lain nggak itu. Bumi kamu mengecek payah kamu, tapi atas izin 76 dalam itu Pak Wali Negari, Ketua Ramus, kemudian Ketua Kerapatan Adat, dan juga itu atas izin itu mungkin kalau orang mama dan diizinkan, ambo sampaikan sepatah dulu. Salahnya ambo tidak akan memberikan materi, tetapi mungkin lebih banyak awal nanti berdiskusi. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di negara itu kita punya persepsi yang sama melihat. Itu barangkali yang dilakukan untuk angkatan. Angguangku ini mama nanggadang bahasa Arab bukan baik pun berita tidak bersifat posisi nang hadir pada hari ini mungkin sesuai dengan materi yang kita bahas adalah dari kita untuk kita, dari awal ke awal. Tentunya marilah kita berserah diri kepada Allah atas rahmat dan karunia beliau. Kita dapat duduk bersama, duduk semeja dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan adat saling kalegari yang disesuaikan dengan adat Sebatang Panjang. Pada dasarnya adat saling kalegari inilah yang kita hormati pada hari ini. Kalau kita kaitkan dengan undang-undang yang telah diundangkan oleh negara, Undang-Undang 17 tahun 2023 pasal 5 huruf J menjelaskan bahwa adat Basani syarat Basani kita ulang. Inilah materi kita pada hari ini. Radi yang dibuat dan ditulis sesuai dengan garis keturunan ibu. Bidik tambah ke sama, timbul sama, makam padi dan ini turun ke mamak dan mamak turun ke kami. Siapa yang diturun ke bawah? Ibunya siapa? Turun ke bawah. Inilah yang nanti di dalam hukum kewarisan. Wariskan dulu. Hukum kewarisan itu ada dua. Pertama waris sabab, kemudian waris pangkat, waris yang selurus, waris nang kemudian waris yang selurus itu adalah ampe kawah dijelaskan oleh Raji di Ateh Kerate. Jadi membuat Raji itu memang tidak mudah. Baca ke Pak Wali tadi, salah awak membuat keturunan orang, salah menerjemahkan terhadap saku di saku. Sawah gadang nambah pedong rumah sawah ladang banda buatan rumah gadang nambah perong pandang pakuburan akan berubah kalau salah itu dalam menjelaskan silsilah seseorang, keturunan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penghormatan tertumpang kepada pembicara terdahulu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Menteri, yakni yang Kudatua Kayo, Bidon, yang telah hadir bersama kita untuk berdiskusi tentang fungsi dan tugas imam di lingkungan masing-masing, terutama di Nagari Kota Odang Utara. Jadi tadi dari pemaparan beliau, Datuk Kayo telah menyampaikan tentang sekilas tentang fungsi tugas imam di Nagari Kota Odang Utara khususnya dan Kota Nanam pada umumnya. Karena Kota Odang Kota Nanam adalah bagian dari Kota Nanam. Tadi beliau menyinggung masalah ranji. Ranji tadi beliau jelaskan ada 3 macam. Ranji di tanah terkaret, ranji yang tersulet, dan ranji di belakang pintu, di tiang pintu. Baru tadi yang dijelaskan cuma 2, yang di tiang pintu mungkin belum. Mungkin kami mohon penjelasan dari Datuk Kayo. Karena kalau berguru ke Padang Rata dan kesukunan kaki, penyampaian kok kepalang sampai tidak masuk di murid kami. Jadi jangan seluruh Datuk Kayo.
Ambo namo Maleng Farda Gala Magek Kira Adiko suku Kutianye Korong Kutianye. Jadi yang jadi pertanyaan Ambo di siko pada tadi pada tu menyinggung tagak penghulukan sepakai kaum sampai tiuk guguk pala mau tiuk langsung bayang kadang rumah tuangan naik ke kampung lain luar cara adeknya. Nah jadi pertanyaan di siku kok seandainya kalau tiba di penghulu yang lama telah mangkat namanya kan, tentu akan dihadirkan penghulu yang baru. Seandainya tak ada persetujuan atau sepakat kaum yang ada, bagaimana solusinya untuk menentukan penghulu tersebut? Penghulu Galasi kamar ping. Jadi ada dua untuk melestarikan adat awak melihat. Jadi kalau nyinyek mama mungkin tak sampai tangannya dah. Ikut mungkin melalui pemerintah ada. Sampai ini anak-anak dah tentu nak suku dinya tu. Dah tentu nak korang surat dah dah. Cie peraturan adat tak jeleh dinya tu. Masih keluar masuk keluar. Kadang-kadangnya kadang di Jawa masuk kemari ni kalau orang tu ada. Kadang-kadang dari Bali je kemari tak jeleh ada. Jadi kalau dibuat pendidikan mulai dari anak SD kita terapkan adat istiadat, kita minta kepada mereka itu tu melalui pemerintah. Kalau ini mama tidak bisa. Jadi minta saling kepada kedua. Persoalan kekinian dan tidak terlepas dari ayat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau dipandanglah bayi rupu, didengar bayi bunyi. Tetapi bahwa membahas itu secara menyeluruh. Sarung pun bahasa lain salupang batu. Pemahaman kita kurang perlu kita cuba memposisikan balik. Dan budaya Minangkabau tentang kesadaran adat seringkali dalam era yang sekarang ini kita kenal juga dengan globalisasi. Nah, di dalam ini saya mengupas berbagai hal kait dengan adat, baik adat Minangkabau atau juga dengan adat Selatan Panjang, kemudian adat Sengkali. Nah, berikut tentang adat Sengkali terhadap organisasi. Nah, korban banyak ini kan. Digitalisasi membuat masyarakat cenderung individual. Balik. Dan Pak Ketua, betul maaf saja. Bagi pegawai pembukaan sifatkan yang pendahuluan dalam terwujud kepada pandangan pengganti pada mereka wujud setapo akan damai atau bukan ambo jadi pandai usaha atur dan pasangan. Bagai sampan ke lautan saratu jalur bukit alimau. Kemudian ada dan dipaparkan pada mau ada Minangkabau dan bidang pangkalan saya tersini balik lantai dalam satu dapat dan pandai dan juga untuk pandai panakit bisa selawi ambil kata ambil dakwang serudang dari kaliu sajijit dari kelawi sakapa dari keberuang alam tak kambang dari guru mulai rupanya udah nipa mulai nyata dua pasari ide dipeta berubah dibuka data buat lagi masalah pada langsung kalah masalah pada petang
hai serta kerja anu mulung kabe sebagi dua senta jalan ulang mengkai ibu dan alhamdulillah Bismillah ilaha illallah wa la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati wali negari Kota Kanau serta jajaran beliau yang hadir ini. Yang kita hormati Ketua Badan Permusyawaratan Negari Kota Kanau dan juga hadir bersama kita. Dan yang kami hormati Ketua Kerapatan Adat Negari Kota Kanau, beliau Datuk Naraduang, kebetulan orang Kedago, wali negari orang Kedago. Orang Kedago macik ni Pak. Yang kami hormati para pengurus suku Kota Kanau, ada pengurus suku Kedago, Mama Datuk dan juga Moyang, Mama Ambo dan apa anggota yang menawani. Ambo ingin memperkenalkan anggota bahwa kami memperkenalkan Solok banyak yang datang ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang di sebelah saya namanya Pak Elmon Sopa Hati Majolelo. Kemudian Pak Arizon Bendaro. Kemudian ada Pak Eri Datuk Raja Banakan. Selanjutnya ada juga Pak Onderus Datuk Penginusati. Itu jabatan wakil ketua di Kabupaten Solo. Kemudian yang sekarang tukang asrot Aprianus tapi untuk dunia. Kalau ini cukup berdiri di Pak. Tolong ini jadi umumnya. Kemudian sebelum Ambo memulai pada hari ini, Ambo menyiapkan bahan untuk Ambo paparkan di muka bapak-bapak dan ibu-bapak saya. Tapi rasanya pasti membosankan. Nanti akan dibosankan sehingga memaparkan akan bosan bapak-bapak di ibu bapak mendengar membaca. Jadi raja Ambo bertanya, Ambo kepada dia, ada kamu cerita ini, ada nampak keinginan, apa keinginan wali negari, apa keinginan jabatan itu dijalankan. Jadi abang, yang pertama dikubuang ke balik, ada banyak sekali, tapi yang terkenal Ibu Solo ya, Ibu Bapak Solo, tidak Ibu Solo, Ibu Solo Bapak Selayo, kakak bubut hari kebenaran nanti itu cerita kebenaran. Bubut itu ini ibu negara. Dan dari bubut itu ada yang namanya foto gaya bubut, foto gadang bubut, jauh dari bubut.
itu yang dinamakan gugur yang berhubungan Joko Toranam. Nah, itu ada artinya sesuai sejarah awak sejak dulu itu pasti kalau gugur di Toranam pulang waktu sana pasti berbatasan gugur Joko Toranam bisa berbatasan do Batu Penjanjang, bisa berbatasan Joni Molonggo, bisa berbatasan zona lain. Sebab kamu tahu dulu Sungai Jani itu masuk Kota Toranam. Ya. Karena tanah sirah air Jani, tanah sirah air dari Sungai Jani. Tapi bila masuk ke Gunung Talang itu dah ada sejarah lah. Tapi dari ini Sungai Jani itu masuk Gunung Talang. Betul tak itu. Yang. Mak, alhamdulillah mak. Sepatah kata mak, tergoleh cara mulai mak. Terima kasih Ambo, Gusmal, Ketua Diolero, Ketua Elkam Kabupaten Solok mengucapkan selamat dan memberi apresiasi kepada Pak Wali dan ketuakan Kota Nau atas pelaksanaan diskusi malam tadi. Mudah-mudahan di masa yang akan datang jadi Bapak Kota Nau akan bisa kami arek kabuki sama mendaki kalurah sama menurun kok barek sama dibuka kok ringan sama dienjang. Mudah-mudahan Kota Nau ke depan akan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engkau ampuni ya Allah, setiap pandai yang hadir pada hari ini yang bahagia. Pada kesempatan ini saya bukan menjadi narasumber, tapi berbagi sejampangku. Yang ingin aku sampaikan terkait awak ini di Kabupaten Solok, tentu kaji Kabupaten Solok. Ucapkan kepada Bapak Zulkifli yang telah memberikan paparan materi di hadapan kita semua. Kita berikan aplaus untuk Bapak Zulkifli. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita dan kita minta kepada Bapak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Pak Wali Negari Kota Kadang Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Negari Kota Kadang dan Bapak Ketua Kerapatan Adat Negari Kota Nau. Selanjutnya yang saya hormati para penghulu Andiko di Tigo Suku di Kota Nau, Suku Tanjuang, Suku Senyago, Suku Melayu, termasuk para ketua atau penghulu
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang punya Bapak Kakak Kabinet yang betul masih ada ya? Yang pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dari karena sempat dan bisa melakukan pertemuan para pimpinan suku Kota Padang Bengkano di sini. Sebenarnya penghulu suku, penghulu aliko yang ada di Kota Padang. Ini mungkin dalam rangka merekat kebersamaan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan kita harus melakukan secara adat berjanjang naik petang turun. Kalau ada persoalan di kaum, biar kaum dulu yang menyelesaikan. Kalau tidak selesai di kaum, baru sampai ke penghuluan itu. Tidak selesai juga di penghuluan itu, baru ke penghulu putri. Tidak juga selesai, harus sampai ke ketua kerapatan dan kali sebagai bungka dan piawai di negara. Saya sering mengatakan bungka dan piawai itu adalah orang yang hanya mengangguk, menggeleng dan biang tabut dan tiang putih. Habis sebuah persoalan Islam. Ini maksudnya akan bagaimana mendekatkan para penghulu suku dengan penghuluan Niko. Karena menurut adat Potong memang begitu. Jadi kalau jelas, kalau kita memakai adat Potong murni kita pakai Potong. Tapi di negara kita di hubungan Tekobare itu bisa sekali-kali dan sampai batu nama kata semua diduduk dan dibodoh. Budi jadi bukan Potong ada semua dipakai dulu. Dari mulai di mana mulainya? Dimulai dari negara tua kita, Pari yang Padang-Padang. Pari yang Padang-Padang itulah negara yang mula-mula memakai adat Potong dan adat Pelicado. Jika ada yang membuat keputusan dan ketua uang dan seperti tempatan, kalau di suatu negara lebih banyak orang yang memakai adat kelarasan Potong yang ada Pelicado menurut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Potong. Kalau di suatu negara ada yang banyak memakai Pelicado, kalau di sana orang Potong sedikit, dia mengikut Pelicado. Itu keputusan yang dibuat oleh nenek kita di Paliang Padang-Padang. Inilah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Wali dan dikeluarkan dalam rangka memperbaiki negara Potong. Yang kedua, saya sangat besar sekali hati saya karena di sini sudah mulai kita putuskan bagaimana ke depan forum Potong Anam itu dibentuk oleh masyarakat Potong Anam. Kenapa? Karena Potong Anam itu adalah sebuah lembaga, sebuah organisasi yang sejak dulu sudah ada, tapi semasa kita mulai hilang, mulai tidak diperhatikan lagi. Kalau ini dalam segera kita bentuk, kami Ilkam Kabupaten Solo, saya sebagai orang Bogor siap memfasilitasi terbentuknya forum Potong Anam nanti. Saya akan bicara nanti dengan ketua Ilkam di Kota. Ada Pak Datuk Bukindosati, ada Pak Datuk Kayo, ada Pak Datuk Badaro, ada Datuk Penagaan yang hadir ini. Kami akan coba musyawarah nanti bagaimana menggiring ini Pak Potong nanti pasal kembali dan terbentuklah susunan organisasi Potong Anam di masyarakat. Karena sekarang menghadapi masalah batas antara Potong Anam dengan Potong Kadang Buku, menghadapi masalah geotermal yang penduduk juga, ini akan menjadi masalah orang Potong Anam. Nah, kalau sekarang terbentuk, saya juga nanti akan memberi saran kepada Pak Bupati, kalau memanggil orang di Batu Bianjang untuk mendudukan geotermal, tolong ikutkan masyarakat Potong Anam, pimpinan Potong Anam. Ini sebuah hasil yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka memperbaiki susunan adat di Potong Anam. Kemudian juga kita sudah memutuskan tadi
bahwa kalau ada perkara anak-anakan di Kota Lanang tidak boleh langsung ke pengadilan, tapi dimulai dengan MOU yang ada di pengadilan Kota Baru. Tapi harusnya kita sebelum MOU dilakukan, kita buat peraturan negari oleh negari yang memuat ketentuan seperti itu, sehingga ketika peraturan negari itu ada, orang pengadilan pasti bisa menerima. Nah, saya barangkali menginginkan ke depan di Solo ini seluruh negari berperan bagaimana bisa kita membuat buku adat Serikaya Negari, buku adat persediaan syarat kita bulan yang di sana membuat ketentuan adat sebatang panjang, ketentuan adat sebatang negari, itu jadikan sebuah buku. Karena kedua pengadilan sudah pernah bicara saya, kalau di Solo ada buku adat istiadat, ada buku adat persediaan kalau jauh, kami di pengadilan tidak perlu lagi memanggil ini Oma kalau ada perkara. Sudah ada buku yang kami perlukan untuk memutuskan perkara. Karena banyak para hakim kita di Solo bukan orang Minang, bukan orang Solo, bukan orang Palu, tapi orang Jawa, orang Batak, dan yang tidak mengerti adat istiadat. Makanya kalau kita bisa membuat MOU seperti tadi, itu langkah yang sangat baik, sehingga pengadilan negeri bisa memahaminya. Saya siap membantu tadi ke pengadilan negeri agar ini dilaksanakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya sebagai ketua lembaga terhadap adat dan tamu berharap agar kerapatan adat negari Kota Baru jalan seayun selangkah, sabuki sama mendaki, kedua sama menurun bersama wali negari dan ketua badan permusyawaratan negeri yang ada di sana. Karena kata orang tua saya pakai sila ko bersilang. Jadi kita ingin saya pakai pada sama duit dengan seperti jam. Jangan ada yang diputuskan sendiri. Karena yang jadi pengunduh, yang jadi raja di kita adalah mufakat. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini, kita membuat kesepakatan agar negara Kota Lanang berjalan dengan baik di masa-masa yang akan datang. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita sepakat sediat saraso, sapareso, sahina, sabanu, sasopan, sasantun, barangkali tidak ada yang jangkau di negara kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membuahkan hasil dan bisa dilaksanakan, ditindaklanjuti di negara nanti oleh Pak Wali Negari, oleh Pak Ketua BPN, oleh Ketua Pilkada Kota Lanang. Saya berharap Pak Wali dan Pak Ketua BPN tidak boleh berlepas tangan kalau ada Pak Ketua yang sedang membicarakan masalah suku dan apa dari Kota Lanang. Kalau sudah sepakat, alhamdulillah kami di Kota Lanang ada yang namanya Wakil Ketua Kabupaten Solo, ada Kota Lanang Pak Gino Sati. Insya Allah beliau sering berdiskusi dengan saya. Pengguna itu yang menghormati, barangkali terakhir selamat kepada Pak Wali, selamat pada Pak Ketua BPN, selamat pada Pak Ketua yang telah bersatu membangun kebersamaan di negara Kota Lanang. Mungkin ketika orang adat kita ini kini sekarang sudah rusak. Ini yang kita perbaiki kembali seperti yang kata Pak Korong Tanjung tadi. Pak A macaranya supaya mekaruah sampai di negara di pengadilan. Ada dalam kekecewaan boleh rukunyo daun riba, boleh yang dibahas lagi. Dia yang berubah, dibuka dari tetapi dari bantu itu ada di sekarang. Kalau mau ceritakan sangat panjang. Kalau ada di depan, alhamdulillah Bapak Ketua Pak Wali Negari, Pak BPN dan seluruh di umat berjalan seiring sejalan dan bukti semua lagi kedua sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana dan amin lagi. Kita siap melakukan pertemuan, berdialog dan apapun yang diminta oleh dari Kota Lanang. Demikian saja yang saya lakukan dan dengan mengucapkan
Alhamdulillah pertemuan para penghulu dan penghulu Andiko beserta wali negari dan ketua BPN Ketua Kanau pada hari ini secara resmi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Ketua Kan Negari Kota Gadang Kota Anau mengucapkan alhamdulillah berkat kerjasama pemerintah negeri Kota Gadang Kota Anau dengan pemerintah provinsi, acara pembinaan kapasitas nenek mama telah berjalan dengan lancar dan baik. Jadi patut kita syukuri. Semoga nantinya ke depan bisa terlaksana kembali dengan pengikut yang lebih banyak daripada sekarang ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau. Sekarang ini telah melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Adat Nagari Kota Gadang Kota Anau yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas, menambah ilmu, saling berbagi pengalaman dan ilmu antara nenek mama yang ada di Nagari Kota Gadang Kota Anau dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Semoga dengan acara ini dapat meningkatkan pengetahuan kita di bidang adat Nagari Kota Gadang Kota Anau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldi, Ketua BPN Kota Gadang Kota Anau. Hari ini telah melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Kota Gadang Kota Anau kepada nenek mama Kota Gadang Kota Anau dalam rangka bersilaturahmi melaksanakan pelatihan penambahan kapasitas nenek mama di Nagari Kota Gadang Kota Anau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.